disease, yaitu peradangan pada panggul. Ini merupakan penyakit radang panggul atau biasa disebut sebagai PRP atau PID, suatu peradangan yang menyerang tuba falopi, saluran penghubung indung telur dengan rahim, ovarium, uterus, dan organ reproduksi di sekitarnya. Jadi seperti ini adalah penampakan dari pelvic inflammatory disease, di mana infeksi itu tidak hanya pada tuba falopi, tetapi juga sampai pada ovarium, uterus, dan organ-organ di sekitarnya. Penyebabnya apa? Yang pertama adalah karena peradangan yang biasanya disebabkan oleh infeksi bakteri. Jadi sekitar 90-95% kasus PID ini disebabkan oleh bakteri yang juga menyebabkan penyakit PMS. Jadi memang harus hati-hati ketika seorang mengalami penyakit PMS, baik itu mungkin Bartholinitis, gonore, sifilis, chlamydia, trichomoniasis, dan lain sebagainya. Dia juga harus segera melakukan pengobatan agar penyakit yang terjadi tadi tidak berlanjut pada PID, bahkan pada HIV. Faktor risikonya yang pertama adalah mempunyai banyak pasangan seksual. Nah, selain ini tidak boleh oleh agama, banyak pasangan seksual ini juga berbahaya bagi kesehatan. Ya, utamanya yaitu terjadi penyakit menular seksual. Parahnya jika terjadi penyakit HIV, karena sampai saat ini HIV masih belum ditemukan obatnya, walaupun ada kok Bu obatnya, yaitu antiretroviral. Itu sampai saat ini hanya bisa menurunkan jumlah virusnya, tetapi belum sampai pada menghilangkan penyakit atau virus tersebut dari dalam tubuh penderita. Jadi harus hati-hati buat kita semua, baik itu perempuan maupun laki-laki. Karena penyakit menular seksual ini bukan hanya terjadi pada perempuan, tapi juga pada laki-laki. Tapi kalau PID ini ya khusus untuk perempuan. Pernah menderita PID sebelumnya? Nah, kalau sudah pernah menderita penyakit radang panggul sebelumnya, ya harus hati-hati untuk tetap menjaga kebersihan diri sendiri, kemudian hubungan seksual yang sehat, dan selalu mengkonsumsi makanan yang bergizi. Atau bisa karena menggunakan IUD, menderita penyakit menular seksual sebelumnya, atau dodging. Dodging itu penggunaan pembersih kewanitaan yang berlebihan. Ini juga berbahaya karena juga bisa menyebabkan area kewanitaan ini mengalami kelembapan, sehingga apa? Sehingga muncul mudah ada bakteri, virus, ataupun protozoa yang bisa masuk menginfeksi organ-organ di dalamnya. Selanjutnya, yaitu ada seks saat menstruasi. Nah, hati-hati. Ketika menstruasi tidak boleh melakukan hubungan seksual. Lakukanlah secara sehat dan aman. Tanda dan gejala dari penyakit radang panggul ini yang pertama adalah nyeri perut dan punggung bagian bawah yang disertai mual dan muntah. Hati-hati. Jadi kalau nyeri perut dan punggung bagian bawah yang disertai mual dan muntah, ini merupakan infeksi. Infeksi apa? Nah, lanjut kita harus lihat tanda gejala selanjutnya. Kalau cuma ini saja bukan merupakan penyebab PID saja. Selanjutnya adalah perdarahan haid yang tidak teratur, nyeri menahun, kemudian adanya abses di tuba, ovarium maupun panggul. Kemudian demam atau dispareuni, yaitu dispareuni ini adalah nyeri pada saat hubungan seksual, kelelahan, nafsu makan berkurang, sering berkemih, nyeri ketika berkemih, bahkan keluar sekret vagina yang berbau. Diagnosisnya dengan cara pemeriksaan darah lengkap atau pemeriksaan cairan selfie. Bisa juga dilakukan kuldosintesis, laparoskopi maupun USG panggul. Nah, ini gambaran dari pelvic inflammatory disease, di mana kalau keadaan normal tuba falopi berbentuk seperti ini, tapi kalau pada pelvic inflammatory disease maka tuba falopinya mengalami pembengkakan. Nih, seperti ini, menjadi lebih besar. Kemudian adanya jaringan-jaringan seperti ini yang abnormal,
yang menghubungkan antara uterus, ini adalah ovariumnya juga mengalami infeksi, dan tubuh fallopi. Selanjutnya, komplikasinya adalah ketika seorang wanita mengalami radang panggul, kemudian terjadi pembuahan, maka tidak menutup kemungkinan dapat terjadinya komplikasi KET atau kehamilan ektopik terganggu. Apa itu? Yaitu terjadinya kehamilan di luar kavum uteri, yang harusnya kehamilan normal itu berada di dalam rongga dari rahim, tetapi karena tadi terjadi penyakit radang panggul sehingga terjadi infeksi pembengkakan pada tuba fallopi, maka bisa saja terjadi pembuahan di situ sehingga mengakibatkan rasa nyeri, perdarahan, dan mengalami gangguan-gangguan selanjutnya. Komplikasi yang lain adalah infertilitas atau tidak bisa terjadinya kehamilan, atau bahkan bayi lahir cacat, atau bahkan meninggal di dalam kandungan, atau biasa kita sebut sebagai IUFD, intrauterine fetal death. Pengobatannya seperti apa? Untuk PID ini tanpa komplikasi bisa diobati dengan antibiotik. Jika tidak ada respon pemberian antibiotik atau misalnya PID-nya tidak membaik, mungkin perlu dilakukan suatu tindakan pembedahan atau operasi. Pasangan juga harus diobati karena berpotensi juga menyebabkan penyakit menular seksual. Jadi saat senggama harus menggunakan kondom. Save yourself and family. Jadi jaga diri sendiri maupun keluarga.